Miss. What are you late? Because I have something problem in the Huh? I have something problem in the home. Problem. Sit down. Tidak bahasa Indonesia. Okay. Before that, Miss are going to absence your name. Okay. What's the date? Is it? Date. Oh, 4 April. Yuslan Araminum. Present is You are boy, but you are late. Sri Nolosi. Present is. Oh, your lipstick is a menor. Hafsa Fatih. Present is. Sorry, Missy had influenza. Present ya, Hafsa. Ngejawab gitu. Sorry ya, Miss have influenza and headache. Okay, sorry. And then yang Sakani, present Miss. Okay, good. 1, 2, 3. Oh, 20 students. Oke, karena udah selesai absen, sekarang untuk lebih mengefektifkan waktu karena Miss juga sibuk hari ini, langsung saja kita akan belajar tentang description text seperti yang sudah Miss jelaskan. Bentar ya. Oke, jadi di sini sekarang kita akan belajar tentang description text. Oh, Yuslan, you're Yuslan, right? Oke, Yuslan, you know apakah kamu pernah mendengar tentang deskripsi? not yet. Not yet. Oke, sekarang Miss langsung aja menjelaskan tentang description text. Pengertian description text itu sendiri adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek, orang, benda itu bisa konkret, bisa abstrak seperti itu. Bisa juga menjelaskan tentang algoritma. Jadi, karena kita sudah mengetahui tentang description text, yaitu tentang mendeskripsikan seseorang atau menggambarkan seseorang, kita perlu tahu juga tentang tujuan. Jadi apa sih tujuan kita untuk belajar tentang description text? Jadi tujuan kita belajar tentang description text yaitu untuk menggambarkan dan untuk mencari apa yang kita cari, seperti detektif. Kalian tahu detektif nggak? Yes, Miss. Seperti itu. Jadi detektif itu mereka membutuhkan informasi secara terperinci supaya bisa mengetahui seseorang. Jadi di sini kita akan bahas pertama tentang ciri-cirinya. Seperti yang kita tahu, description text itu untuk menjelaskan seseorang. Jadi ciri-ciri description text itu dia itu selalu menggunakan simple present tense. Ada yang pernah belajar tentang simple present tense sebelumnya tentang tenses? Yes, Miss. Jadi apa simple present tense? Itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan apa rumusnya? Subject. No. Subject. Verb 1. Subject. Verb 1. Plus verb 1. Verb 1. Plus I atau yes. Okay. SS atau yes. Yes. Plus object. Okay, good. Jadi karena simple present tense dia itu menjelaskan tentang suatu fakta atau kejadian, jadi dia menggunakan verb 1. Jadi di sini kita masukkan di dalam description text. Selain itu, description text juga memiliki ciri-ciri yaitu memiliki adjektif.
menjelaskan tentang suatu peristiwa yang fakta. Seperti yang kita tahu bahwa simple present tense itu menjelaskan suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi karena kita membutuhkan kejadian yang nyata yang benar-benar terjadi, kita membutuhkan simple present tense, bukan future, karena future itu belum tentu terjadi. Oke. Di sini kenapa pakai adjective? Karena kita membutuhkan ciri-ciri. Jadi di description text itu di bagian kedua itu ada menjelaskan tentang ciri-ciri. Misalnya Yuslan Ainun kamu menjelaskan tentang Yuslan. Pada bagian kedua, paragraf kedua itu kamu menjelaskan bukan tentang tinggi badan Yuslan atau warna kulit Yuslan, tapi kamu menjelaskan tentang sifat Yuslan. Kalian kan udah kenal lama, bisa menjelaskan tentang sifat Yuslan seperti apa gitu. Terus struktur, kita harus belajar di sini. Jadi ciri-ciri pengertian, tujuan dan ciri-ciri description text itu sendiri. Sekarang kita belajar tentang struktur description text. Pasti nggak dalam sebuah teks itu mempunyai struktur. Jadi dalam description text ini hanya memiliki dua struktur. Yang pertama yaitu identification. Identification yang pertama, terus yang kedua yaitu description. Yang pertama identification itu berisi tentang penjelasan atau perkenalan suatu toko atau objek yang dideskripsikan. Di bagian identification ini biasa terletak pada paragraf pertama. Jadi umpama ini adalah sebuah paragraf. Jadi bagian paragraf pertama inilah terdapat identification. Terus yang kedua yaitu description. Description ini terdapat pada paragraf kedua. Jadi yang pertama ini adalah identification di paragraf pertama, sedangkan yang kedua itu adalah description. Description itu sendiri adalah penjelasan secara rinci tentang hal-hal khusus, misalnya ciri-ciri atau sifat seseorang seperti yang tadi sudah bilang. Jadi, bisa ambil contoh supaya kalian lebih paham, lebih nyimak tentang apa itu description text. Oke, di sini ada contoh, tapi contohnya itu dalam bahasa Inggris. Oke ya, bentar. Jadi nanti Miss akan jelaskannya. Mau Miss baca atau tulis? Tulis. Ya Miss. Right. Alright. Okay. Jadi contoh dari description text itu adalah nanti Miss coba bacakan, kalian dengar baik-baik. Misalkan tadi di bagian sini itu tentang identification dan bagian sini tentang description. Dengar baik-baik. Ya Miss. Pay attention. Yuslan, pay attention. Okay. Dengar ya. Italy has some famous cities. One of them is Roma. Pernah dengar Roma? Yes. Yes, Miss. Yes. Okay, in Italy, yes. It is a very historic city. If you visit Roma, you will have plenty of chances to see all kinds of great sights. Ada yang tahu great? Apa itu great? No Miss. Kayak great itu seperti mitologi. Kayak yang pernah kita familiar di otak seperti mitologi Yunani. Tuh, mitologi Roma juga ada. And then Roma can be traced through its mythology when it was founded on. It was said that the twins. Jadi bagian atas twins ini adalah identification. Dia menjelaskan tentang apa itu Roma. Roma itu adalah kota historik di situ. Sedangkan
yang bisa akan baca ini yaitu Romulus and Remus founded the city in 785 BS on the 2001 of April. This corresponds closely to archaeological evidence which in the area as the Catholic, Church, and Grove. Roma become more and more important in both religion and politics. Jadi bagian ini menjelaskan tentang Roma, kota Roma itu sendiri. Kota Roma itu kebanyakan kan di dalamnya terdapat orang-orang Kristen. Di situ juga banyak gereja. Di bagian sini adalah description, menjelaskan terperinci. Jadi karena mungkin dari kalimat ini kalian tidak mengerti, Miss akan membuat contoh, satu contoh. Miss akan mendeskripsikan kalian. Nanti setelah Miss deskripsikan kalian akan Miss tunjuk satu orang itu secara acak supaya kalian maju. Apakah kalian sudah paham atau belum? Yang mengantuk. What's your name? Sorry, Miss. Oke, langsung saya bisa dipanggil Putri. Oke, Putri. Karena Miss belum tahu sifat Putri itu seperti apa, sekarang Miss mau description. Putri bisa berdiri di depan biar teman-teman semua lihat. Yes, Miss. Describe. Miss will describe Putri. Okay, his name is Putri. Yes. Tinggi Putri sekitar 160 centimeter, and then Putri have no. Putri have what is? Putri have a white skin, and then her nose seperti kalian lihat. Her nose is Body shape. her nose is flat, and then Body shaming. okay, no, her body is slim. Oke, setelah itu di sini Miss tidak tahu Putri ini mempunyai sifat seperti apa, tapi yang tadi Miss lihat Putri sepertinya orang yang gampang bosan. She is boring people, boring person. And then Putri dia juga mempunyai mata yang coklat, brown eyes. Terus his side Turkey people. Oke, Miss tidak tahu banyak tentang Putri, jadi untuk lebih paham lagi, teman-temannya bisa satu orang maju. Siapa yang mau maju deskripsi Putri? Siapa? Ian, Ainun, atau Yuslan? I want to describe Yuslan. Yuslan. Yes. Putri, have a seat. Can you Putri? Okay. Yuslan. Okay, Yuslan. Okay, why have you described? Yuslan, Okay, friend. So, Hey. Oh, Ian, want to describe Yuslan? yes, Miss. Okay, please. And in front of this, I want to describe my friend. His name is Yuslan Araminu. He's have a short hair, head nose, pink lips, and brown skin, and then he's very high and what? Style. This his outfit. He is outfit Casual style. Oh yes. Okay. Okay. Thanks, Ian. But you have described Yuslan's characteristic.
Oh, character. Yes. Characteristic and Miss have. Okay. The first we see he's very handsome. Yeah. And humorous boy. Maurice. Soft boy. Soft boy. And funny. Funny, you are funny. Maybe that's it. Miss. Okay, thanks Jan and Shah. We give a applause. Putri and Ainun, Putri and Ainun, please. Yes, miss. Okay, Ainun, please describe Putri. Okay, Please. I want to describe my friend. Okay, please. Ainun, Olvi, please. Yes, miss. She's Putri. Putri so pretty and body slim and the feet so pretty, but 30 people. Okay. Wow, and the body is slimming, Your and the up your voice, please, Ainun. skin white White skin. yellow, white yellow. Oh, what the Yes, Langsa, yes, Langsa. miss. And Okay, describe Ariel. the styles really bad. Kishore. No, What? teacher mirip guru gitu. Oh, guru, like a teacher. Teacher. Okay, Ainun, please describe his character. Character good, but Up your voice, Ainun. the character good, so Good people, ya. yes, the people and funny and yes. Funny. And then he's talkative, cerewet. Yeah. No, Oh, he's introvert. yes. Oh, he's introvert. Okay, maybe just ini. Oke, thanks Ainun, terima kasih. Oke, thanks semuanya. Sekarang karena Miss sudah puas, kalian sudah mengerti. Terima kasih kalian sudah mengerti sama penjelasan dari Miss. Sekarang karena kita sudah mendescribe tentang orang, Miss akan berikan kalian tugas. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya itu gampang banget. Kalian describe sesuatu objek yang berupa konkret, yang nyata ya, bukan yang abstrak. Ini mau ini bisa harimau, bisa harimau juga, bisa rumah atau describe rumah impian kalian juga bisa. Yang penting yang bersifat konkret. Oke, itu tugas kalian. Dan nanti untuk lebih gampang, misalkan bagi untuk 2 grup saja, to divide one. Jadi kalian dua orang satu grup seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, misalkan berikan jadi kesimpulan dari description text ada teks yang menjelaskan tentang suatu hal, seperti menjelaskan tentang orang, tentang benda, tentang hewan. Jadi tujuan utama dari description text yaitu untuk menggambarkan seseorang. Jadi untuk kalian yang mempunyai cita-cita mungkin sebagai detektif, kalian bisa lebih mendalami tentang ilmu description text. Maybe minggu depan kita akan setelah sedikit tentang description text supaya kita masuk ke bab berikutnya. Tapi mungkin cukup sekian sampai di sini materi kami. Ditutup ya, sama